Calon pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun bermain selama 67 menit kala Fortuna Sittard menahan imbang Ajax Amsterdam dengan skor 2-2 dalam laga Eredivisie 2023-2024. Pekan ke-25 di Johan Cruyff Arena, Minggu 10 Maret 2024 malam hari. Dalam laga ini, Ragnar dipercaya tampil sebagai starter di posisi gelandang serang. Sayang, Sittard sudah tertinggal di menit ke-8 setelah Kenneth Taylor mencetak gol memanfaatkan assist Jordan. Hanya 3 menit setelah kembali dari kamar ganti, Sittard sukses menyamakan kedudukan berkat gol De Roy Duarte. Sittard bahkan kembali memimpin lewat gol Kach Sirhuis di menit ke-66. Semenit kemudian, pelatih Denny Buis memutuskan untuk menarik keluar Oratmangun. Kemenangan di depan mata Sittard harus sirna usai Brian Brobbey menyamakan skor menjadi 2-2 berkat golnya di menit ke-88. Berkat hasil ini, Ajax masih tertahan di peringkat 5 klasemen dengan poin 40. Sementara itu, Oratmangun DKK berhak naik ke peringkat 10 dengan poin 31. Ragnar sendiri sudah dipastikan mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Vietnam pada Maret tahun 2024 ini. Masalahnya, Ragnar bersama Tom Haye dan Nathan Chuaon masih belum menjalani sumpah setia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kabar menyebutkan sumpah akan dilakukan pada tanggal 12 Maret besok. Sementara itu, batas akhir pendaftaran pemain adalah pada tanggal 13 Maret tahun 2024. Pada tanggal itu, Oratmangun dan kolega mungkin sudah menjadi WNI. Namun, masih ada proses perpindahan asosiasi yang harus dirampungkan. Ya, hasil pertandingan di Liga 1 Belanda antara Fortuna Sittard dan melawan Ajax Amsterdam berakhir imbang 2-2. Yang kita lihat semalam itu pertandingan antara Ajax dengan timnya Ragnar Oratmangun. Sebenarnya kemarin itu timnya Ragnar itu hampir memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 ya. Sayang memang di menit-menit sebelum akhir laga itu ada gol dari Ajax jadi 2-2 ya. Kita bisa melihat kualitas dari Ragnar Oratmangun ketika semalam bermain ya lawan Ajax. Walaupun memang si Ragnar semalam bermainnya itu belum maksimal ya, belum mengeluarkan seluruh kemampuannya ya. Terbukti dengan penilaian dari beberapa media bahwa penampilan lawan Ajax kemarin tuh si Ragnar itu belum memuaskan ya, masih skornya di antara 60-an dari 100. Namun ketika kita bisa lihat cara bermain si Ragnar melawan Ajax itu luar biasa sekali dengan visi misi bermain sepak bolanya. Beberapa kali ketika sudah di depan lini depan Fortuna Sittard ya, ketika man to man dengan pemain belakang Ajax, si Ragnar ini terbukti bisa melewati atau pergerakan tanpa bolanya bisa melewati pemain-pemain belakang Ajax. Beberapa kali itu ada umpan silang dari si Ragnar, namun memang pemain Fortuna Sittard nggak ada ya di depan itu, jadi sia-sia beberapa kali penetrasi dari si Ragnar Oratmangun ini. Pergerakan bolanya itu luar biasa dan sudah selevel dengan pemain top dunia ya. Kita tahu sendiri Ajax itu terakhir baru lolos final Liga Champions baru beberapa tahun terakhir. Artinya Ajax ini merupakan tim top benua biru ya. Di Liga Champions aja tahun lalu itu kalau tidak salah itu lolos di 8 besar tuh Ajax itu. Namun secara permainan itu bisa diimbangi oleh si Ragnar Oratmangun. Dan kita lihat juga semalam tuh itu tampilan si Ragnar ini sangat versatile ya. Jadi sangat cocok dengan gaya bermain Indonesia yang
tampil menggunakan Vercel dengan cara serangan balik ya. Itu terbukti ketika terjadi penyerangan ke kubu Fortuna Sittard yang dilakukan Ajax. Itu beberapa kali kita lihat bahwa penampilan Ragnar tuh dominan ketika terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Fortuna Sittard ke Ajax ya. Dan itu kalau kita balikan ke skema Indonesia, itu sangat luar biasa skema permainan Indonesia ya. Jadi memang si Ragnar ini beberapa kali melewati pemain Ajax ya, walaupun memang karena dia penyerang ya, nilai dia jelek ya di pertandingan tersebut karena tidak memberikan assist dan tidak memberikan kontribusi gol. Walaupun memang ketika dia ditarik keluar di menit 67, jadi dia bermain sekitar 67 menit dari babak awal pertama, itu skornya 2-1. Dan ketika dia meninggalkan lapangan, Fortuna Sittard imbang ya, skornya 2-2 ya. Beberapa kali penetrasi, pergerakan tanpa bola itu menyulitkan pemain belakang dari Ajax Amsterdam. Dan gue juga nggak tahu nih, itu mepet banget ya waktunya ya. Apa si Ragnar ini memang dipersiapkan untuk nanti melawan dipersiapkan untuk disumpah, makanya dia nggak bermain full. Karena kita tahu itu pertandingan kan semalam, Minggu malam. Sedangkan dia dijadwalkan 2 hari kemudian nih, hari Selasa, si Ragnar ini akan disumpah ya di Indonesia. Jadi memang sangat mepet banget. Apa dia setelah pertandingan tersebut langsung buru-buru bergegas untuk persiapan ke Indonesia untuk disumpah, kita nggak tahu ya. Karena jadi beban juga bagi dia nih kalau misalnya benar-benar tidak terjadi, dia tidak bermain di lawan Vietnam, itu kan pengorbanan dia untuk membela Indonesia akhirnya kandas ya melawan Vietnam. Nah, memang Ragnar ini, infonya juga Ragnar ini merupakan pemain muslim ya. Dan ia ini merupakan turunan dari bapaknya ya. Dari asli Maluku kalau nggak salah, marganya Orat Mangun. Saat ini memang dia baru beranjak di umur 26 tahun awal Januari kemarin ya. Jadi kelahiran 1998. Namun memang dia ini memang tipikal bomber banget ya. Fighter, bomber, lempar sundulan juga oke sih, kayak BP juga dia. Tendangan juga oke si Ragnar ini. Dan ini menjadi amunisi banget nih bagi Sintayong nih. Kalau misalnya benar-benar ada Ragnar, Tom Haye itu benar-benar bermain, nanti itu merepotkan Vietnam ya. Karena bagaimanapun juga Ragnar ini dan Tom Haye ini juga merupakan pemain yang mungkin ya paling terbaik di grade A kalau misalnya benar-benar nanti Indonesia bermain nih lawan Vietnam dan mereka baru dimainkan. Namun info juga Erick Thohir juga mulai agak pesimis ya, karena memang tanggal 13 terakhir tuh pendaftaran FIFA. Dan di Indonesia sendiri nih tanggal 10, 11 ini kan 11, 12 ini kan libur ya. Libur merah. Entah bisa dikebut di libur merah ini oleh Erick Thohir nih. Lagi diupayakan sekali oleh Erick Thohir nih mengenai proses naturalisasi untuk si Ragnar terutama nih. Karena memang posisi timnas Indonesia di depan saat ini tuh sangat jelek ya. Paling otomatis hanya Rafael Struijk doang yang lumayan lah. Sisanya itu kurang pengalaman dan kualitasnya masih di bawah. Jadi butuh sekali penyerang depan seperti Ragnar. Walaupun memang Ragnar ini di musim sekarang ini performanya agak menurun ya. Tapi ketika kita melihat kacamata kita melihat pertandingan semalam melawan Ajax, itu seimbang, dia bisa menyeimbangkan permainan lawan. Dan beberapa kali pemain Ajax itu dilewatin sama dia. Jadi kita berharap si Ragnar ini langsung untuk bersiap nanti untuk tanggal 13 ya kalau nggak salah, atau 12 ke Indonesia untuk disumpah. Dan secepatnya untuk menyelesaikan dokumen administrasi sehingga si Ragnar ini bisa bermain nanti melawan Vietnam. Oke.